Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan penuh sukacita menyampaikan selamat Hari Natal buat kita semua. Natal yang sedikit agak berbeda dari tahun-tahun yang lalu dengan situasi dan kondisi yang masa-masa susah saat ini, tetapi kita percaya bahwa masa kesusahan ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk senantiasa memperingati dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Pesan Natal dari Parhalado HKBP Jalan Lurah pada kebaktian sore hari ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati, dan menganugerahkan damai, sukacita bagi seluruh umatnya di dunia ini, terkhusus buat jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Untuk semakin memantapkan penghayatan kita akan kelahiran Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita, rumah kita, dan pikiran kita masing-masing untuk menjadi Bethlehem yang baru. New Bethlehem di masa COVID-19 ini, sehingga terang cahaya kelahiran Kristus senantiasa menyertai hati dan pikiran kita. Demikian pesan Natal dari Parhalado. Salam dari seluruh Parhalado HKBP Jalan Lurah. Meskipun tidak semuanya kami akan berdiri di depan ini untuk menjaga protokol kesehatan juga, tetapi Tuhan beserta kita. Immanuel Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersaat teduh memohon kepada Tuhan supaya Dia menyatukan hati dan pikiran kita memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan di pesta Natal, peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau menuntun kami dari kegelapan kepada terang, yang dahulu jauh daripada-Mu, kini menjadi satu dengan Engkau. Kami bersuka cita karena kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, terimalah pujian syukur kami yang telah Engkau kunjungi di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada perayaan Natal hari ini tertulis dalam Mika 5 ayat 1, demikianlah. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mendengar pujian dari Galileo. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119.
dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang lahir ke dunia ini, hadir di tengah-tengah kami manusia berdosa. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Kami sering menyakiti hati-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena dosa dan pelanggaran kami, sesungguhnya kami layak kena hukum-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu dengan mengandalkan kasih sayang-Mu, memohon kiranya Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dalam hidup kami di dunia ini, kami sering melupakan kuasa-Mu. Kami hanya mengandalkan diri kami sendiri, yang membuat kami bersungut-sungut jika apa yang diinginkan hati kami tidak tercapai. Dan jika terjadi penderitaan dan kesusahan, kami menjadi putus asa ya Tuhan. Kasihanilah kami, orang yang hina ini. Lapangkanlah hati-Mu, lihat kelemahan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang besar kepada kami manusia berdosa dengan mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dunia ini. Kami sering tidak mensyukuri kasih-Mu dengan perbuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ya Tuhan, janganlah kiranya menghukum kami dengan murka-Mu. Berilah kami kesempatan untuk bertobat dan kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama kami hidup di dunia ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dengarlah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110. Cahaya
Tuhan yang menjadi epistel pada perayaan Natal ini tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan, nomor 94. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia ini kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan penderitaan. Tahun ini kita dikejutkan dan dipenuhi rasa khawatir akibat pandemi virus COVID-19 yang terjadi di dunia, terlebih di tengah bangsa dan negara kita. Dampak yang terjadi karena virus corona mendatangkan berbagai kemelut dalam hidup kita. Khawatir akan kesehatan kita, perekonomian keluarga kita. Kita juga resah atas perilaku orang-orang di sekeliling kita yang selalu melakukan yang tidak baik dan tidak mau melakukan kasih terhadap sesamanya
demi kepentingan dirinya sendiri. Di berbagai tempat terjadi bencana alam yang mengakibatkan korban nyawa dan kehilangan harta benda. Sampai saat ini kita masih hidup dalam kekhawatiran terhadap ancaman teroris dan masih banyak kejadian-kejadian di sekeliling kita yang dapat menyebabkan iman semakin lemah, terganggunya kesehatan jasmani dan rohani kita. Menghadapi semua itu, kiranya kita hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan telah merangkul kita di dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan yang merangkul kita, memberikan kepada kita kekuatan melewati penderitaan dan kesusahan yang menerpa kehidupan kita. Hanya dengan berpengharapan kepada Tuhan saja, kita dapat bertahan dan menang sampai kepada akhirnya. Kiranya melalui peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, pengharapan kita semakin bertumbuh. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Hidup dalam sukacita adalah panggilan dan seruan Natal. Yesus Kristus telah hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa, memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Namun demikian, pada saat Natal ini, mungkin banyak orang yang tidak menemukan sukacita dalam hidupnya. Hal tersebut disebabkan karena beban hidup dan pergumulan yang mendatangkan derita dan kesusahan. Di Natal ini, marilah kita bersukacita di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa kita senantiasa disertai dan dikuatkan Tuhan dalam menghadapi segala bentuk penderitaan dan kesusahan saat ini dan pada masa yang akan datang. Ini membawa kedamaian. Dia turun ke dunia ini untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan dan mendamaikan manusia dengan sesamanya. Namun demikian, jika kita mengamati apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, sungguh sangat sulit menemukan kedamaian. Terjadi konflik antar suku, antar agama, bahkan perang di beberapa bangsa dan negara di belahan dunia. Terjadi ketidakadilan sosial di tengah-tengah masyarakat, dan banyak lagi perilaku dan tindakan yang menunjukkan kepada kita akan ketiadaan kedamaian. Di Natal yang kudus ini, kiranya kita semua membuka hati kita untuk menerima damai yang dibawa Yesus Kristus. Melalui Natal ini, kiranya kedamaian tercipta di tengah-tengah masyarakat yang sedang konflik dan perang. Dengan perayaan Natal ini, kita menjadi manusia yang berani berdamai dengan sesama kita, dengan orang yang menyakiti kita, dan orang yang kita sakiti. Kini menjadi manusia yang berani meminta maaf, dan menjadi manusia yang berani juga memaafkan. Di Natal yang penuh damai ini, menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk berdamai dengan orang tua kita, berdamai dengan istri dan suami kita, berdamai dengan anak-anak kita, berdamai dengan tetangga, dan dengan teman sekerja kita. Kiranya hati orang yang putus asa dan berbeban berat dikuatkan dan disembuhkan melalui kedamaian yang mengalir dari Yesus Kristus yang pada hari ini kita peringati hari kelahirannya.
Kasih itulah yang dinyatakan Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Kuasa dan kekuatan apapun tidak akan memisahkan kita dengan kasih Allah di dalam diri kita. Terima menjadi seluruh kasih. Oleh karena itu, peringatan hari kelahiran Yesus Kristus hari ini, kiranya kita terima menjadi saluran kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan dan kesusahan karena bencana alam, kemiskinan, sakit penyakit, dan lain-lain yang menantikan uluran kasih kita dengan kesediaan menolong mereka. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman untuk besok, ibadah Natal yang kedua, masuk pukul 8, khusus ibadah lansia. Untuk hari Minggu tanggal 27, kita mulai ibadah tatap muka dengan masuk 3 sip, dan jadwal ibadah week nanti kita akan bagi melalui WA group week masing-masing. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 97 sambil kita mengumpulkan persembahan. Seluruh dunia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada pesta Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu dari kitab Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mari juga Bapak Ibu yang mengikuti streaming di rumah melalui YouTube channel HKBP Jalan Lurah dan fanpage Facebook HKBP Jalan Lurah. Kita ikuti, kita baca bersama-sama dengan responsoria dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah, sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Demikian firman Tuhan. Segenap pimpinan pusat Hatopan HKBP Huria Kristen Batak Protestan dan perwakilan pusat di distrik 18 Jabarteng DIY, para parhalado HKBP Jalan Lurah menyampaikan dengan penuh sukacita kepada kita di pesta Natal pertama pada hari ini. Selamat Hari Natal. Kalau kita mengingat, maka ini adalah pesta Natal pertama di gereja kita dengan kebaktian sore. Karena tahun yang lalu kita belum melaksanakan kebaktian pada perayaan kelahiran Yesus Kristus di sore hari. Saya ingin tahu seperti apa perasaan Bapak Ibu saudara-saudara hari ini, seperti apa gambaran hati kita pada saat sekarang ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kita melaksanakan perayaan Natal dengan sedikit agak berbeda, dengan nuansa-nuansa ornamen Natal yang sedikit terhilangkan dari perayaan Natal kita sebagaimana lazimnya dan sebagaimana biasanya. Apakah Bapak Ibu sudah bernyanyi Holy Night di Natal ini? Sudahkah kamu para pemuda, pemudi saudara-saudara melantunkan lagu Malam Kudus pada perayaan Natal tahun ini? Coba kita rekonstruksi ulang perjalanan hikayat kelahiran Yesus yang begitu sangat luar biasa. Perjalanan hikayat kelahiran Yesus. Kalau kita rekonstruksi, walaupun firman Tuhan pada hari ini bagi kita tidak sedikit menyinggung, tidak menyinggung malaikat. Firman Tuhan mengatakan dahulu Allah berbicara melalui firman-Nya kepada kita oleh nabi. Tetapi sekarang Allah berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Adalah sebuah tonggak sejarah dunia.
adalah sebuah tonggak sejarah manusia. Kelahiran Yesus telah melahirkan momentum baru bagi dunia dan bagi iman percaya kita. Sudahkah engkau, kita merasakan hal itu? Malam kudus. Coba Andre, ada anak-anak Amang di sini yang luar biasa. Nomor berapa itu Kidung Jemaat? Nomor berapa ya? Kezia, cari dulu Kidung Jemaatnya, nanti kita nyanyikan sekali. Siapa tahu di sini belum ada yang, masih ada yang belum menyanyikan Malam Kudus. Karena inilah masih pertama kebaktian sore kita ya. Apakah saudara-saudara setuju kalau kita kebaktian sampai jam 8 malam dulu nanti? Kita coba dulu. Baru di luar sudah gelap, kita terang, kita matikan lampu, lalu kita bermalam kudus dulu nanti. Setuju? Setuju. Jadi Amang panjangin dulu khotbahnya ini sampai pukul 19.30 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nyaman. Saya mau mengajak, ayo coba kita rekonstruksi Malam Kudus. Ya, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Di pendaftaran itu Maria yang sedang mengandung dan akan tiba waktunya bagi dia untuk melahirkan, berjalan dari Judea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Rekonstruksilah dalam hatimu Bapak Ibu, seorang ibu yang sedang mengandung dengan seorang Yusuf, orang miskin yang tidak punya keledai, apalagi kuda, berjalan di kegelapan malam dari kota Judea menuju Bethlehem. Dan ketika tiba di Bethlehem, ternyata tidak ada lagi tempat bagi mereka. Rumah sudah penuh, sehingga penghuni rumah itu mengatakan, masih ada tempat bagimu di kandang domba. Maka disitulah momentum kelahiran Yesus Kristus yang merubah dunia dalam hubungannya kepada Allah. Yaitu bahwa saat itu dunia telah diterangi oleh kelahiran Yesus Kristus. Sehingga dulu Allah yang transenden sekarang menjadi immanen. Dulu Tuhan yang logos di tempat yang maha kudus, sekarang Tuhan berada dalam flesh, daging. Tubuh manusia sama seperti kita saudara-saudara. Ketika kita lelah kita butuh istirahat, ketika kita haus kita butuh minum, ketika lapar kita butuh makan, dan ketika berjalan kita membutuhkan istirahat. Demikianlah kelahiran Yesus telah membaharui hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan yang dahulunya berada di tempat yang maha kudus, saat ini berada di tengah-tengah kita. Immanuel, ia berada di tengah kita, ia berada beserta kita, ia sekarang di sini. Dulu yang firman, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
tetapi sekarang di dalam kelahiran Yesus telah menjadikan firman itu berada di tengah-tengah kita. Firman itu bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang dihadirkan oleh perayaan Natal bagi kita pada saat ini, yaitu Tuhan telah menjadi manusia. Dan kemanusiaannya telah menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Dan kelahirannya telah mendatangkan anugerah sorga di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dari itu tidak ada seorang pun dan apapun yang boleh menghalangi sorak-sorai. Bahkan epistel kita Mazmur 98, sungai-sungai bertepuk tangan, hutan dan gunung-gunung bersorak-sorai, bergembira. Apalagi kita orang yang percaya, yang menerima Yesus lahir di hati kita. Apakah kita tidak bergembira dan bersorak-sorak dengan kelahiran Yesus? Sungguh anak putra Allah itu menjadi insan dan menjadi manusia seperti kita, dan telah menghadirkan cahaya terang sorga di tengah-tengah dunia ini. Maka bala tentara sorga bermazmur, para malaikat bernyanyi, dan nyanyian mereka adalah Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Itulah sukacita kita Bapak Ibu di pesta Natal kita saat ini. Karena itu penting bagi kita untuk merekonstruksi ulang hikayat perjalanan kelahiran Yesus sampai kepada Lukas 2 ayat 14, di mana malaikat bernyanyi dan bersorak-sorai menyambut dan menyongsong kelahiran Yesus yang telah merubahkan dunia, yang telah merekonstruksi dunia dalam hubungannya kepada Tuhan, dalam hubungannya kepada Allah, telah diperbaiki, telah dibaharui oleh kelahiran Yesus di dalam kedatangannya di Bethlehem di Efrata, yang dahulunya jauh, sekarang Tuhan begitu dekat. Yang dahulunya di langit yang sangat nun jauh, saat ini berada di tengah-tengah kita. Maka songsong dan sambut, siapkan hatimu, siapkan hidup kita menjadi tempat kelahiran bagi Yesus Kristus. Janganlah kiranya kita seperti orang-orang Bethlehem yang terlelap, yang tertidur ketika Yesus akan lahir. Mereka tertidur, mereka terlelap, tidak ada yang terbangun dan tidak ada yang berjaga. Hanya Maria dan Yusuf. Dan ketika bayi itu setelah lahir, maka diletakkan di palungan di kandang domba. Luar biasa saudara-saudara. Kelahiran Yesus telah merekonstruksi ulang hubungan kita dengan Tuhan, dan juga sekaligus pengenalan kita kepada Tuhan. Dulu Allah yang tidak kita kenal, saat ini kita begitu sangat dekat dan begitu sangat kenal dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan terpujilah Tuhan, karena Yesus tidak mati bayi. Walaupun Herodes merancang kematian para bayi, membunuh anak-anak yang baru lahir, tetapi Yesus tidak mati di saat bayi. Ia bertumbuh, ia kemudian dinobatkan Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah, yaitu supaya tidak seorang pun orang fasik mati dalam kefasikannya. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Ia menginginkan supaya orang fasik itu kembali ke jalan Tuhan dan berjalan mengikuti Yesus, berjalan di belakang Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus, supaya jalan yang ditempuh adalah jalan kemenangan, glory, jalan keselamatan, salvation, dan jalan penebusan bagi setiap kita untuk sampai kepada rancangan Tuhan yang ajaib bagi setiap kita. Maka mari kita mengikut Yesus, mendengarkan firman-Nya, karena firman itu sekarang berada
di tengah-tengah kita. Firman itu berada bersama dengan kita. Maka orang-orang yang sedang mencari wajah Allah, orang-orang yang sedang mencari wajah Tuhan, banyak orang yang begitu sangat rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara juga adalah orang-orang yang merindukan berjumpa dengan Tuhan. Di manakah kita berjumpa dengan Tuhan? Di firman-Nya. Karena memang Yesus tidak akan datang dua kali, saudara-saudara. Yesus tidak akan lahir dua kali. Ephapaks, ia hanya satu kali untuk selama-lamanya lahir dan mewartakan, bahkan menyempurnakan dalam kematiannya, bangkit dan naik ke surga. Dan itu hanya ephapaks, terjadi satu kali selama-lamanya. Dan saat ini kita akan berjumpa dengan Yesus. Kita akan berjumpa dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Benar? Ya. Karena pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika orang mendengar firman Allah, ketika kita membaca firman Allah, maka yakin saudara-saudara bahwa saat itu kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Kita sedang bertatap muka bersama dengan Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan. Maka saya sangat yakin bahwa kita akan betah untuk sampai kepada 1930 nanti mendengarkan firman Tuhan. Untuk sampai kepada firman Allah supaya kita senang, gembira dan bersuka cita ketika mendengarkan firman Tuhan. Mungkin satu lagi Pak Simajuntak. Ini seperti di studio saja ada asap, gitu ya. Seperti ini. Ya. Mungkin satu lagi. Ini Pak Simajuntak. Ya. Saya sengaja supaya bolak-balik Pak Simajuntak. Sudah? Satu lagi mungkin nanti satu lagi ya. Sukacita kita adalah di dalam Tuhan saat berjumpa dengan Tuhan. Maka pernah saya berjumpa dengan jemaat. Lalu Pak Pendeta, luar biasa kebaktian minggu kali ini. Waduh, luar biasa. Sangat luar biasa katanya. Luar biasanya seperti apa, Amang? Saya bilang, pokoknya sangat luar biasa. Ya di bagian mana yang luar biasa? Di bagian khotbahnya. Wah, khotbahnya. Seperti apa khotbahnya? Saya bilang, khotbahnya Amang singkat, padat dan cepat. Kata jadi khotbahnya singkat, padat dan cepat. Jadi kebaktian kami sangat singkat katanya. Waduh. Betapa banyak orang saat ini menginginkan khotbah yang singkat, yang pendek, tidak mau lagi berlama-lama mendengar firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah sarana bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu di rumah sudah mengimani bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan yang sudah menunaikan tugas penyucian dosa? Ya. Yesus telah menunaikan tugas penyucian dosa di mana? Di Bukit Golgota. Ketika ia dengan sangat sempurna merekonstruksi, dan ini juga penting kita rekonstruksi. Bagaimana hikayat penderitaan Yesus yang sangat sempurna. Dimulai dari Taman Getsemane ketika ia berdoa. Kemudian di Patar Batu Paruman Nisilatus. Gabbata, kemudian Via Dolorosa, kemudian Golgota. Puncak penderitaan Kristus itu ia tunaikan dengan begitu sangat obedience, patuh, tanpa ada sedikit pun sangkalan, tanpa ada sedikit pun bersungut-sungut kepada Bapa di sorga. Bahkan cawan yang sangat pahit itu, Yesus hanya mengatakan, ya Bapa, seandainya cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Maka demikianlah menjadi teladan hidup orang yang percaya, menanggung penderitaan, menghadapi kesukaran, menghadapi tantangan,
bagi kita semua di tengah kesulitan saat ini. Setiap orang telah diciptakan Tuhan momen yang baru di Natal ini untuk menjadi orang-orang yang tangguh, untuk menjadi orang-orang yang setia, untuk menjadi orang-orang yang patuh kepada Tuhan, kepada Allah di tengah perjalanan hidup kita. Semoga Natal dalam kelahiran Yesus Kristus di hatimu, di jiwa kita masing-masing, di rumah kita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan shalom, mendatangkan sukacita, joyful bagi setiap kita. Supaya dengan semangat mengikut Yesus, kita menjalani hidup kita dengan penuh kesetiaan. Pada saatnya nanti, sama seperti Kristus yang ditempatkan di tempat yang maha tinggi, melebihi kemuliaan siapapun di dunia ini, bahkan para malaikat. Demikian jugalah orang-orang yang percaya ditempatkan Tuhan di tempat yang sungguh menjadi tempat yang tersedia bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui Yesus Kristus yang lahir di dunia ini. Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang menjadi manusia. Kami telah dan sungguh-sungguh mengetahui dan mengenal Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah kami yang berfirman kepada kami. Biarlah firman itu hadir di hati kami. Firman itu lahir di jiwa kami, di keluarga kami, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun hidup kami dalam berbagai tantangan, kesukaran, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kematian yang bisa saja mengancam hidup kami, tetapi kami senantiasa berpengharapan hanya kepadamu saja. Ya Tuhan, berkati kebaktian HKBP Jalan Lurah. Biarlah Tuhan yang menerima kebaktian dan sorak-sorai kami melalui kebaktian pagi bahasa Batak dan saat ini kebaktian sore. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan membungkus kami dengan kasih-Mu sehingga setiap kami dalam keadaan baik, sehat, melaksanakan perayaan Natal ini, menerima perjamuan kudus saat ini, sehingga kami senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tak akan ada satu orang pun dari antara umat-Mu ini yang terkena dan terpapar sakit penyakit yang sedang pandemi saat ini. Biarlah Tuhan di dalam nama-Mu Engkau menerima kebaktian kami, menjadi sukacita bagi setiap kami, dan kemuliaan hanya kepada nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir hari ini, yang di gereja, yang live streaming. Biarlah Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka. Seandainya ada yang sakit dalam kelemahan, biarlah Tuhan yang memberkati, menjamah, mengurapi, sehingga sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Bagi setiap mereka Tuhan, di tengah-tengah keluarga, momentum Natal ini menjadi saat yang baik bagi kami juga Tuhan, untuk memohon kehadiran Tuhan, Hagabion, kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga yang merindukannya. Biarlah Tuhan sama seperti Maria yang mengandung Yesus di dalam rahimnya. Engkau berkati rahim setiap ibu, para ibu yang merindukan kelahiran anak di tengah mereka. Engkau juga berkati Tuhan keluarga, sehingga dalam keadaan sehat jasmani, penuh pengharapan, Tuhan menghadirkan kelahiran anak di tengah keluarga mereka. Sehingga Maria dan Yusuf yang bersuka cita atas kelahiran Yesus, demikianlah juga keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu yang merindukan kelahiran anak di tengah keluarga mereka, menanti-nantikan dengan penuh sukacita kehadiran Panagamon Hagabion di tengah rumah tangga mereka. Berkati juga Tuhan jemaat Tuhan, para pemuda dan pemudi, remaja Naposo Bulung. Biarlah dalam pekerjaan Engkau anugerahkan kebaikan bagi mereka, melakukan aktivitas setiap waktu yang mengharapkan
pekerjaan, mencari pekerja, beri semangat Tuhan, biar tidak patah semangat bagi mereka. Beri kekuatan hikmat dari Tuhan. Yang menantikan jodoh, biarlah Tuhan membuka hati para pemuda untuk mau membuka hatinya, menjalin cinta kasih kepada pemudi Naposo Bulung, anak Boru, sehingga kehidupan mereka semakin disempurnakan. Jauhkan hal-hal yang memberatkan pikiran mereka, ornamen-ornamen kehidupan duniawi yang bisa saja menghambat dan menghalangi niat mereka untuk berkeluarga. Biarlah dalam komitmen dan tekad iman percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah yang merancang keluarga di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 123 dan mengumpulkan persembahan. Dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Nanti perjamuan kudus akan dimulai dari para penatua yang belum menerima perjamuan kudus, kemudian menerima roti, dan selanjutnya menerima bubur oleh pendeta Mangsimar Mata. Untuk itu kami mohon pemain musik mungkin mundur sedikit supaya bisa, tidak usah, dari sini saja nanti dari tangga. Mari kita berjalan dengan tidak terburu-buru, menjaga jarak senantiasa, supaya perjamuan kudus kita ini, kami himbau bagi yang belum Makuru Malua menerima CD, menerima perjamuan, dan juga yang terkena hukum siasat gereja. Kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang perjamuan kudus mandiri di rumah, kami akan melayani Anda pertama nanti dalam firman perjamuan.
Untuk itu, yang belum melaksanakan perjamuan pagi dan bahasa Batak dan akan melaksanakannya pada kebaktian sore ini, mempersiapkan bahan perjamuan kudus yang sudah diberikan oleh gereja. Mari kita mulai perjamuan kudus kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kuning Jemaat nomor 312A ayat 1. Anak domba Allah, kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, kau hapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang terkena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanya orang-orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendak jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya engkau boleh dan layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mengaku bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa, untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah ya. Sekarang marilah kita merendahkan hati kita
mengaku dosa kita, ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepada-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama kami hidup. Amin. Saudara-saudara yang telah dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 311B ayat 1. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam hari tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecahkan roti itu lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah Yesus mengambil cawan itu. Sesudah makan lalu mengucap syukur. Lalu berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditetapkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti itu menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatlah pemberian Allah. Bagi saudara-saudara yang masih akan melakukan perjamuan kudus di rumah, kami akan memberikan firman perjamuan. Mohon disiapkan bahan perjamuan yang telah diberikan oleh gereja. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau.
Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu, supaya engkau menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Amin. Demikian firman perjamuan kepada live streaming. Untuk itu kami undang Bapak Ibu satu persatu untuk hadir ke depan altar ini menerima perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diberikan keampunan Tuhan dosamu. Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Ini adalah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang meneguhkan dan memelihara imanmu, supaya engkau memiliki Itulah yang memelihara dan yang menguatkan kehidupan imanmu yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, untuk inilah mempercayai tubuhku, Dia, ambillah dan makanlah, agar yang engkau diberikan untuk menerima keampunan kehidupan dosamu. yang kekal. Amin. Itulah yang memelihara Tuhan dan Yesus meneguhkan berkata, hatimu, ambillah dan minumlah. Ini adalah supaya darahku yang engkau menjadi ditumpahkan pewaris kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus untuk berkata, keampunan ambillah dan dosamu. makanlah. Inilah tubuhku yang diberikan untuk Itulah yang pelepasan memelihara dosamu. dan yang menguatkan imanmu, Itulah yang memelihara dan untuk meneguhkan hatimu, mempercayai Dia, supaya engkau menjadi pewaris agar engkau kerajaan yang kekal. menerima Amin. kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Tuhan Yesus Yesus berkata, berkata, ambillah ambillah dan makanlah, inilah tubuhku dan yang minumlah. diberikan Ini untuk adalah pelepasan darahku dosamu. yang ditumpahkan Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau menjadi pewaris untuk kehidupan yang keampunan kekal. dosamu. Amin. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, Itulah yang ambillah dan memelihara dan yang menguatkan iman, makanlah, yang diberikan untuk kelepasan untuk dosamu. mempercayai Dia, agar engkau menerima Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, kehidupan yang kekal. Amin. supaya engkau menjadi pewaris Tuhan kehidupan Yesus yang kekal. berkata, ambillah dan minumlah. Tuhan Yesus berkata, Ini adalah darahku ambillah dan yang makanlah, inilah ditumpahkan tubuhku yang diberikan untuk untuk kelepasan keampunan dosamu. dosamu. Itulah yang memelihara Itulah yang hatimu, menguatkan dan supaya yang engkau meneguhkan menjadi imanmu, pewaris kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan untuk Yesus mempercayai berkata, Dia, ambillah dan agar makanlah, engkau inilah tubuhku menerima yang kehidupan diberikan yang untuk kekal. kelepasan dosamu. Amin. Tuhan Yesus Itulah yang berkata, memelihara dan ambillah meneguhkan hatimu, supaya engkau menjadi pewaris kehidupan yang kekal. dan minumlah. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan Ini makanlah, adalah inilah darahku yang tubuhku ditumpahkan yang diberikan untuk kelepasan dosamu. untuk keampunan dosamu. Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, Itulah yang meneguhkan dan yang supaya memelihara engkau menjadi hatimu untuk pewaris kehidupan mempercayai yang Dia. kekal. Amin.
Tuhan Yesus agar berkata, engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Yang Tuhan diberikan Yesus untuk berkata, kelepasan ambillah dosamu. dan minumlah. Itulah yang Ini meneguhkan adalah dan darahku memelihara yang hatimu, ditumpahkan supaya engkau untuk menjadi keampunan pewaris dosamu. kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah Itulah dan yang makanlah memelihara inilah tubuhku, dan yang menguatkan yang imanmu diberikan untuk kelepasan dosamu. untuk Itulah mempercayai yang Dia, meneguhkan dan memelihara hatimu, yang agar kau menjadi engkau pewaris menerima kehidupan yang kekal. Amin. kehidupan yang Yesus kekal. berkata, ambillah dan makanlah inilah tubuhku, Sampai yang selama-lamanya. diberikan untuk kelepasan dosamu. Amin. Tuhan Yesus berkata, Itulah yang ambillah meneguhkan hatimu, dan supaya minumlah. engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Ini adalah Tuhan darahku Yesus berkata, ambillah dan makanlah inilah tubuhku, yang diserahkan yang untuk ditumpahkan kelepasan dosamu. Itulah yang meneguhkan untuk dan memelihara keampunan dosamu, supaya Itulah engkau yang menjadi menguatkan. pewaris kehidupan yang kekal. Amin. dan Tuhan yang Yesus meneguhkan berkata, imanmu ambillah dan makanlah inilah tubuhku, yang diberikan untuk mempercayai keampunan Dia, dosamu. Yang meneguhkan dan agar memelihara engkau hatimu, menerima supaya engkau menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Amin. kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus inilah, berkata, ambillah dan ambillah makanlah inilah tubuhku, yang diberikan untuk keampunan dosamu. dan minumlah. Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, Ini adalah darahku supaya yang engkau ditumpahkan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Amin. untuk keampunan dosamu. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah inilah tubuhku, Itulah yang memelihara yang diserahkan untuk keampunan dan dosamu. yang menguatkan imanmu Itulah yang memelihara dan untuk meneguhkan hatimu, mempercayai Dia, supaya engkau menjadi pewaris agar kehidupan engkau yang kekal. menerima Amin. kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, Tuhan ambillah dan Yesus makanlah berkata, inilah tubuhku, ambillah yang diberikan untuk keampunan dosamu. dan minumlah. Itulah yang meneguhkan dan memelihara Ini adalah hatimu, darahku supaya engkau yang menjadi ditumpahkan pewaris kehidupan yang kekal. Amin. untuk keampunan dosamu. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah inilah tubuhku, yang Itulah yang diberikan untuk memelihara keampunan dosamu. Itulah yang dan yang memelihara dan menguatkan meneguhkan imanmu hatimu, supaya untuk engkau menjadi mempercayai pewaris Dia, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, agar engkau ambillah menerima dan makanlah inilah tubuhku, yang diberikan untuk kehidupan yang kelepasan kekal. dosamu. Itulah yang meneguhkan dan Tuhan memelihara Yesus hatimu, berkata, ambillah supaya engkau menjadi pewaris kehidupan yang kekal. dan minumlah. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah Ini adalah dan darahku makanlah inilah tubuhku,
yang diberikan untuk yang kelepasan dosamu. ditumpahkan Itulah yang untuk memelepuhkan dan keampunan memelihara dosamu. hatimu. Itulah yang Supaya engkau menjadi memelihara pewaris kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, Dan yang ambillah dan menguatkan makanlah, iman. inilah tubuhku. Yang diberikan untuk kelepasan dosamu. untuk mempercayai Dia, Itulah yang agar menegakkan engkau dan memelihara menerima hatimu. Supaya engkau menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah, yang diberikan untuk Tuhan Yesus kelepasan berkata, dosamu. ambillah dan Itulah yang minumlah, meneguhkan dan memelihara hatimu, supaya engkau menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Amin. ini adalah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang menguatmu untuk mempercayai Dia, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Persembahan ya. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang telah mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan penuh kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang menyayangi anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa yang telah menerima anugerah keampunan dosa, kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9. Oh ya. Untuk persembahan perjamuan kita, dan bagi Bapak Ibu juga yang mengikuti streaming perjamuan kudus, boleh menyampaikan persembahannya melalui Sintuawik atau langsung ke Bendahara KBP Jalan Lurah. Kita bernyanyi, nyanyian kita pilih dari nyanyian acara sesudah dari acara nomor 11, yaitu Kidung Jemaat nomor 93. Atau nomor 7 lah biar lebih gembira. Kidung Jemaat nomor 119, acara nomor 7. 119. Dan kita mengumpulkan persembahan perjamuan kudus. Sejak
kita akan menutup ibadah kita dalam pengutusan dan berkat. Karena itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan kita bangkit berdiri. Pujilah jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasku. Aku takutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku dunia yang beri, biarku puji Tuhanku. Haleluya. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kasih, karena Dia hadir melawat kita ini melalui firman-Nya yang telah kita dengarkan. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Kiranya rasa takut kita pun segera sirna, yakin dan percayalah Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan bertindak atas musuh-musuh kita. Dia akan memberi kesembuhan kepada tubuh kita. Karena itu berserulah Hosiana. Sebagai anak-anak Allah dalam dunia ini, kita menghadapi berbagai macam penderitaan dan pencobaan yang dapat membawa kita ke dalam dosa. Oleh sebab itu kiranya kita senantiasa hidup dalam Dia, hidup di dalam dan sesuai dengan firman-Nya, supaya kita menang sampai pada akhirnya melawan segala bentuk penderitaan dan pencobaan di dunia ini. Hai siapkan dirimu di bukit dan di bawah. Hai siapkan dirimu, lahirnya masih. Jangan sangat takut ketika mendengar nyanyian dari surga yang kita mengenal. Hai siapkan dirimu di bukit dan di mana jua. Hai siapkan dirimu, Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama
Tuhan Allah, Allah yang kekal tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau karena penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami. Sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dan penderitaannya, serta kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkan jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu, agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang dalam pencobaan, penghiburan bagi mereka yang dalam kesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu, karena kita tidak bersalaman, terima salam dari jauh bagi kami untuk kita semua. Tuhan memberkati apapun yang sudah dan akan sedang kita cita-citakan dalam dan melalui perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Terima face shield dari panitia Natal, vitamin juga, dan ketika hendak pulang, mari kita terima snack ala kadarnya. Horas mari kita saling.